Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait dengan pengerjaan modul 8 praktikum audit tentang siklus pendapatan dan beban. Sebelum masuk ke diskusi, saya sebagai perwakilan kelompok akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Intan Nurmila Dewi NIM 039, yang kedua ada Dwi Yuliandriani NIM 046, yang ketiga ada Divan Hanif Arkaputra NIM 125, yang keempat ada Muhammad Aris Kunafi Abdillah NIM 132, dan yang terakhir ada saya sendiri, Angelika Vidya Andariesta NIM 201. Oke, materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Intan Nurmila Dewi. Tempat dan waktu dipersilahkan. Di sini yang kita lakukan adalah bacalah instruksi pada buku 1 halaman 174. Lalu yang kedua, cermatilah data pada buku 1 halaman 172 sampai 173. Lalu cermati juga dokumen pendukung pada halaman 175 sampai 212. Yang ketiga yaitu buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Selanjutnya kita mengerjakan catatan pemeriksaan pada schedule beban operasional pada halaman 126 pada buku 2. Nah, di sini yang pertama yaitu tuliskan nomor jurnal di schedule dari schedule lain yang pernah kalian buat sesuai dengan petunjuk. Yang pertama itu ada jurnal nomor 8, dilihat dari schedule F. Yang kedua yaitu ada jurnal nomor 15 dan 17, dilihat dari schedule C. Yang ketiga yaitu jurnal nomor 45, dilihat dari schedule M2. Yang selanjutnya dari jurnal nomor 23, 25, dan 26 yang dilihat dari schedule G. Lalu jurnal nomor 31, 34, 36, dan 37 pada schedule J. Yang selanjutnya adalah jurnal nomor 5 pada schedule E1. Lalu ada jurnal nomor 18 dan 19 pada schedule C3 dan C4. Selanjutnya yaitu jurnal nomor 22 pada schedule D. Yang terakhir ada jurnal nomor 44 pada schedule M2.1. Selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan koreksi pada bukti bank keluar sebagai berikut. Yang pertama ada jurnal koreksi beban komisi penjualan yang dicatat sebagai beban, yaitu yang pertama ada beban komisi penjualan di debit sebesar 60 juta dan beban perjalanan dinas dan akomodasi di kredit sebesar 60 juta. Lalu yang kedua ada jurnal untuk pembelian telepon genggam untuk petugas pajak dicatat sebagai perlengkapan kantor. Nah, jurnalnya adalah jamuan dan representasi sebesar 4.500.000 dan perlengkapan kantor di kredit sebesar 4.500.000. Lalu yang ketiga ada koreksi penjualan kardus berkas yang dicatat mengurangi beban jamuan dan representasi, sehingga jurnalnya yaitu jamuan dan representasi sebesar 20 juta dan pendapatan lain sebesar 20 juta. Lalu yang keempat ada koreksi kesejahteraan karyawan yang merupakan beban tahun 2016 dicatat pada beban tahun 2017, yaitu jurnalnya ada saldo laba sebesar 10 juta dan kesejahteraan karyawan sebesar 10 juta. Dari catatan pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat kami saldo beban operasional telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan
standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Nah, di situ nanti ada tanggal dibuat tanggal 12 Januari 2019 dan diperiksa pada tanggal 14 Januari 2019. Selanjutnya yaitu kita mengerjakan di halaman 125. Nah, setelah mengisi jurnal koreksi di halaman 126, selanjutnya kita akan mempostingnya di schedule PL3 halaman 125. Nah, jurnal koreksi yang diposting yaitu yang berkaitan dengan beban operasional. Jangan lupa setelah memposting kita isi nomor jurnalnya sesuai dengan urutan yang telah kalian kerjakan. Kemudian, jangan lupa beri tanda cross footing dan footing seperti pada contoh buku 1 halaman 8. Setelah itu, diberi juga nama pembuat, pemeriksa, dan tanggalnya. Untuk dibuat oleh yaitu nama kalian sendiri pada tanggal 12 Januari 2019 dan diperiksa olehnya yaitu oleh Dimjati pada tanggal 14 Januari 2019. Kemudian cara pengisiannya yaitu kita akan mengisi di kolom pare, yaitu dengan cara kita melihat catatan pemeriksaan di halaman 126. Nah, di sini yang pertama contohnya yaitu jurnal nomor 8 dengan melihat schedule F halaman 51. Nah, di jurnal nomor 8 ini ada beban promosi di debit sebesar Rp15.910.000 dan persediaan barang jadi di kredit sebesar Rp15.910.000. Nah, karena yang berkaitan dengan beban operasional merupakan beban promosi, maka kita masukkan di pare debit bagian promosi sebesar Rp15.910.000. Nah, itu kita masukkan semua yang berkaitan dengan beban operasional yang ada di catatan pemeriksaan halaman 126. Selanjutnya, setelah itu kita bisa mengisi kolom per audit. Nah, cara mengisinya yaitu per klien ditambah dengan pare. Setelah itu kita jumlahkan semua, kita total untuk mengetahui saldo per auditnya. Setelah mengisi itu, kita jangan lupa untuk menambahkan cross footing dan footingnya. Dan jangan lupa juga untuk menambahkan dibuat oleh, diperiksa, dan tanggalnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita menuju buku 2 halaman 128, yaitu mengenai schedule utang pajak. Nah, jadi teman-teman bisa menuliskan pada catatan pemeriksaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perhitungan PPh 21 pada SPT 1721 tahun 2018. Di mana terdapat perbedaan pencatatan, maka dari itu diperlukan jurnal koreksi sebagai berikut. Yang pertama itu untuk pengoreksi atas perbedaan perhitungan PPh 21 yang dicatat terlalu besar, yaitu utang pajak PPh 21 pada debit, kemudian kesejahteraan karyawan pada kredit sebesar 7.278.109. Kemudian yang kedua yaitu koreksi kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntan yaitu jasa profesional pada debit, kemudian utang pajak PPh 23 pada kredit sebesar Rp400.000. Nah, untuk kesimpulan pemeriksaan yaitu menurut pendapat kami, saldo utang pajak penghasilan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kemudian jangan lupa untuk kita menuliskan dibuat oleh nama kita sendiri, kemudian dibuat pada tanggal 12 Januari tahun 2019, kemudian diperiksa oleh tim Jati pada tanggal 14 Januari tahun 2019. Kemudian kita lanjut ke halaman 127. Teman-teman bisa posting jurnal tadi yang sudah jurnal koreksi tadi yang telah dibuat ke dalam halaman 127. Nah, di sini tulis di sini teman-teman bisa menuliskan nomor jurnal sesuai dengan urutan jurnal yang diteruskan, maksudnya melanjutkan dari modul sebelumnya. Sebagai contoh yaitu utang pajak PPh 21
sebesar 7.278.109 pada debit, kemudian diberikan nomor jurnal yaitu 44. Nah, kemudian selanjutnya itu utang pajak PPh 23 sebesar 400.000 di kredit, kemudian kita berikan nomor jurnal yaitu 45. Nah, setelah teman-teman memasukkan jurnal tersebut, maka jangan lupa untuk memberikan tanda cross voting dan voting seperti pada contoh buku 1 halaman 8. Kemudian teman-teman juga melengkapi nama pembuat yaitu nama kita sendiri, kemudian pemeriksa yaitu Dinjati beserta tanggalnya yang dibuat pada tanggal 12 Januari 2019, kemudian diperiksa pada tanggal 14 Januari 2019. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait pengerjaan halaman 129. Teman-teman bisa membaca dan membuka bukunya di buku 2 halaman 129. Di sini sudah terdapat schedule PPh 21. Nah, kita diminta untuk menghitung besar PPh 21 karyawan. Nah, dan kita juga membaca informasi di halaman 172 dan 173 buku 1, serta nanti kita akan menyalin informasi yang ada di buku 1 halaman 208 hingga 212. Nah, kita mulai dulu dari yang di halaman 129. Di sini sudah terdapat tabel nih berkaitan dengan schedule PPh 21. Ini ada nama karyawan, ada masa kerja, ada status, penghasilan bruto per tahun, dan THR. Pertama, kita akan menghitung dari total penghasilan bruto. Total penghasilan bruto diperoleh dari penghasilan bruto per tahun ditambah dengan THR. Nah, kita menghitung dulu nih total penghasilan bruto masing-masing karyawan. Setelah itu, kita baru menghitung biaya jabatan dan BPJS. Biaya jabatan itu 5% dari total penghasilan bruto. Dan teman-teman harus ingat nih, buat biaya jabatan itu maksimal 6 juta. Nah, selanjutnya kita menghitung BPJS. BPJS itu dari 3,7% dari total penghasilan bruto. Nah, setelah kita menghitung biaya jabatan dan BPJS masing-masing karyawan, kita dapat menghitung jumlah penghasilan neto masing-masing karyawan. Jumlah penghasilan neto diperoleh dari total penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dikurangi BPJS. Nah, setelah ketemu total penghasilan neto, kita dapat menentukan atau menghitung PTKP. Teman-teman masih ingat kan cara menghitung PTKP? Caranya itu sama seperti saat kita mengerjakan praktikum perpajakan. Nah, dasar kita untuk menghitung PTKP itu, kita melihat status masing-masing karyawan. Nah, kemudian kita bisa menghitung nih PTKP-nya berapa. Nah, setelah itu kita menghitung penghasilan kena pajak atau PHKP. Penghasilan kena pajak ini dihitung dari jumlah penghasilan neto dikurangi PTKP. Nah, ini yang penghasilan kena pajak ini yang kena itu biasanya yang jumlah penghasilan netonya lebih tinggi daripada PTKP. Kalau dia jumlah penghasilan netonya itu lebih rendah dibandingkan PTKP, berarti dia tidak kena pajak. Tuh. Nah, kemudian kita menghitung PPh pasal 21. Nah, kalian juga dapat melihat informasi yang ada di buku 1 halaman 208 hingga 212. Di situ di formulir 1721A1 sudah terdapat tuh berapa sih besar PPh 21 masing-masing karyawan. Nah, dari situ tinggal dimasukin atau tinggal disalin aja ke sini. Seperti itu. Nah, terus setelah kita menghitung tadi, kita selanjutnya menulis nih buat yang paling bawah, tabel yang paling bawah itu ada dibuat oleh. Dibuat oleh itu kalian bisa isi nama kalian masing-masing. Kemudian tanggalnya, untuk tanggalnya sendiri itu, tanggal dibuatnya itu tanggal 12 Januari 2019. Kemudian diperiksa oleh itu oleh Dimjati. Untuk tanggal pemeriksaannya itu tanggal 12 Maret 2019.
Oke, yang selanjutnya buka halaman 130. Pada halaman 130 diminta mengisi kolom tanggal setor, jumlah, dan tanggal lapor sesuai bukti setor halaman 186 sampai 196. Untuk tanggal lapor disamakan dengan tanggal setor. Untuk masa pajak bulan Januari disetor pada tanggal 9 bulan 2 tahun 2018 dengan nominal 1.807.000. Untuk masa pajak bulan Februari disetor pada tanggal 9 bulan 3 tahun 2018 sebesar 1.807.000. Untuk masa pajak bulan Maret disetor pada tanggal 10 bulan 4 tahun 2018 sebesar 1.807.000. Untuk masa pajak bulan April disetor pada tanggal 7 bulan 5 tahun 2018 sebesar 1.807.000. Untuk masa pajak bulan Mei disetor pada tanggal 8 bulan 6 tahun 2018 dengan nominal 1.807.000. Untuk bulan Juni disetor pada tanggal 9 bulan 7 tahun 2018 sebesar 1.807.000. Untuk masa pajak bulan Juli disetor pada tanggal 9 bulan 8 tahun 2018 sebesar 1.807.000. Untuk masa pajak bulan Agustus disetor pada tanggal 10 bulan 9 tahun 2018 sebesar 1.807.000. Untuk masa pajak bulan September disetor pada tanggal 10 bulan 10 tahun 2018 sebesar 1.807.000. Untuk bulan Oktober disetor pada tanggal 9 bulan 11 tahun 2018 sebesar 1.807.000. Dan untuk masa pajak bulan November disetor pada tanggal 10 bulan 12 tahun 2018 dengan jumlah 1.807.000. Dari keseluruhan bulan maka diperoleh total yaitu 19.877.000 rupiah. Dan jangan lupa mengisi kolom yang di bawah dengan diisi dengan nama kalian masing-masing, lalu diisi dengan nama Dimjati, dan tanggal di bawah kolom dibuat oleh berisi tanggal 12 bulan 1 tahun 2019, lalu pada tanggal pemeriksaan yaitu tanggal 12 bulan 3 tahun 2019. Sekian dan terima kasih. Sekian materi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.